Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Misriani MSI selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian hukum Islam di YIN Palu. Pada kesempatan ini, sesuai dengan tugas yang telah diberikan, saya akan menyampaikan presentasi tentang sistematika proposal sesuai dengan pedoman KTI atau penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di YIN Palu. Sistematika proposal ini khususnya untuk penelitian atau jenis penelitian lapangan, field research, yang secara umum diklasifikasikan pada dua atau 4 jenis penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif. Kalau kualitatif, kalau istilah yang di pedoman karya tulis ilmiah YIN itu adalah kualitatif umum. Serta ada pula jenis penelitian lapangan lainnya, yaitu penelitian tindakan kelas dan penelitian pengembangan. Sebagaimana kita ketahui, penelitian itu kan ada dua, yaitu penelitian kepustakaan, library research, dan penelitian lapangan, field research. Pada kesempatan presentasi kali ini, sesuai dengan tugas, saya hanya akan mempresentasikan sistematika proposal yang berkaitan dengan field research, khususnya untuk dua jenis penelitian pertama, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif umum. Sedikit tentang istilah untuk lebih memperjelas pada bagian awal presentasi ini, saya rasa perlu memaparkan sedikit berkaitan dengan pengertian istilah kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan pertama, nanti di samping kita akan lihat bagaimana perbedaan-perbedaan spesifik sekaligus juga persamaan antara sistematika proposal dari masing-masing model penelitian ini, kualitatif dan kuantitatif. Tapi dari segi perbedaan yang paling pertama antara kedua jenis penelitian ini atau metode penelitian ini terletak pada jenis datanya. Jadi istilah kualitatif dan kuantitatif ini pertama-tama berkaitan dengan jenis data, bahwa dalam penelitian itu ada dua jenis data, yaitu ini secara umum ya, jenis data kualitatif dan jenis data atau data yang berjenis kuantitatif. Dan bisa juga data yang berisi gabungan di antara keduanya, gabungan antara data kualitatif dan kuantitatif. Tadi pada prinsipnya data dalam penelitian itu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari jenis data ini kita bisa lihat perbedaan antara yang mana penelitian kualitatif, yang mana penelitian kuantitatif. Perbedaan dari jenis data ini sebenarnya sederhana saja kita bisa melihatnya, yaitu bahwa pada umumnya penelitian kuantitatif itu ya, datanya berbentuk angka atau bilangan, atau bisa pula data kualitatif yang ditransformasikan dalam bentuk angka setelah dilakukan skala pengukuran dengan instrumen penelitian tertentu. Dalam penelitian kuantitatif yang sangat dikenal itu penelitian skala pengukuran Likert. Nanti saya akan sedikit jelaskan bagaimana skala pengukuran model Likert ini. Bila pada data pada penelitian kuantitatif itu berbentuk angka atau bilangan, atau data kualitatif yang ditransformasikan atau dirubah dalam bentuk angka, maka dalam penelitian kualitatif datanya berbentuk pernyataan atau kalimat, bisa pula dalam bentuk gambar. Namun meskipun penelitian kualitatif ini datanya berbentuk kalimat,
eh, atau pernyataan atau gambar, bukan berarti dia menolak data yang bersifat kuantitatif. Tetap bukan berarti dia menolak angka dalam penelitian kualitatif. Tetap di saat-saat yang diperlukan angka juga tetap dimunculkan dalam penelitian kualitatif. Namun pada pokoknya, pada dasarnya, data dalam penelitian kualitatif ini berbentuk pernyataan atau kalimat, bukan angka atau bilangan. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif ada datanya di samping bisa berbentuk angka maupun bilangan, juga bisa berbentuk pernyataan atau pernyataan kualitatif yang ditransformasikan atau dirubah dalam bentuk angka. Ini biasanya dilakukan setelah melakukan skala pengukuran yang dalam penelitian kuantitatif itu, misalnya ada skala pengukuran namanya skala pengukuran Likert. Ya, skala pengukuran Likert ini berbentuk klasifikasi angka bertingkat dari 5 sampai 1 atau sebaliknya dari 1 sampai 5. Jadi angka 5, 4, 3, 2, 1 dalam pengukuran skala pengukuran Likert ini sebenarnya hasil scoring dari suatu pernyataan yang bersifat kualitatif, yang biasanya berbentuk pernyataan juga berjenjang sama dengan angkanya. Contohnya terhadap sesuatu fenomena, ya, suatu variabel penelitian diajukan pertanyaan biasanya dalam bentuk angket oleh peneliti kepada responden. Ada 5 pilihan secara berjenjang, mulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi ini 5 bentuk pernyataan kualitatif yang nanti kemudian dalam proses analisis data dilakukan scoring. Ya, misalnya sangat setuju itu mendapatkan skor 5. Kemudian setuju mendapatkan skor 4, ragu-ragu mendapatkan skor 3, lalu tidak setuju mendapatkan skor 2, terakhir sangat tidak setuju mendapatkan skor 1. Jadi pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, lalu tidak setuju dan sangat tidak setuju itu adalah pernyataan kualitatif. Lalu kemudian ditransformasikan ke dalam data kuantitatif dengan bentuk scoring angka 5, 4, 3, 2, 1. Itu hanya sekedar contoh saja bagaimana bentuk data kuantitatif, ya, yang diperoleh dari hasil transformasi, dari hasil merubah suatu pernyataan kualitatif ke dalam bentuk angka melalui scoring dengan menggunakan salah satu model pengukuran atau skala pengukuran yang biasa disebut dengan skala Likert. Tentu pembahasan mengenai ini akan sangat panjang pada pembahasan mengenai penelitian kuantitatif ini membutuhkan satu pemaparan yang cukup panjang yang tentu tidak akan dijelaskan secara rinci di sini. Saya hanya memberikan sekedar contoh saja bagaimana sebuah pernyataan kualitatif bisa dirubah menjadi data kuantitatif dalam bentuk angka. Itu tadi sekedar pemaparan yang sifatnya pendahuluan untuk memperjelas apa perbedaan yang paling pertama, yang paling sederhana dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi dari apa yang dipaparkan tadi bisa dilihat dengan jelas bahwa salah satu perbedaan yang paling pertama dan ya bisa dikatakan yang cukup sederhana yaitu dari jenis datanya, bahwa kalau penelitian kuantitatif jenis datanya biasanya berbentuk angka atau pada umumnya berbentuk angka atau bilangan, atau tadi yang seperti dijelaskan dengan menggunakan skala pengukuran Likert itu yaitu pernyataan kualitatif yang diubah dalam bentuk scoring angka. Sementara penelitian kualitatif bentuk datanya dia berbentuk pernyataan atau kalimat, bisa juga dalam bentuk gambar. Selanjutnya saya akan memaparkan inti dari presentasi saya pada kesempatan ini, yaitu tentang sistematika proposal.
khususnya sistematika proposal yang berlaku pada field research atau penelitian lapangan. Dan dari 4 jenisnya, ya, saya hanya memaparkan secara khusus 2 jenis saja, yaitu terutama ini karena yang paling banyak digunakan, yang akan digunakan oleh mahasiswa prodi Ahwalus Sahsiah dalam menyusun karya tulis ilmiah, baik makalah maupun nanti dalam bentuk tesis. Hal pertama yang perlu saya jelaskan untuk kita ketahui bersama bahwa secara komposisi, ya, atau yang saya maksud dengan komposisi ini adalah urutan babnya, antara sistematika proposal penelitian kualitatif dan kualitatif umum dan kuantitatif itu sama, yaitu masing-masing terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertamanya adalah bab pendahuluan, kemudian bab keduanya itu bab telah pustaka, kemudian bab ketiga metode penelitian. Dari komposisi ini, kedua penelitian ini baik kualitatif maupun kuantitatif memiliki komposisi atau susunan bab yang sama. Nah, perbedaan nanti akan terlihat pada subbab, terutama pada bab pertama dan bab ketiga itu nampak sekali perbedaannya, walaupun juga di bab kedua juga terdapat perbedaan. Pada bab pendahuluan, penelitian kuantitatif dan kualitatif umum memiliki kesamaan pada 4 subbab, yaitu pada subbab latar belakang masalah, kemudian subbab perumusan masalah, lalu subbab tujuan dan kegunaan penelitian, serta yang terakhir pada subbab keempat yaitu garis besar atau isi dari penelitian. Pada bagian pendahuluan ini, kedua penelitian kuantitatif dan kualitatif umum ini memiliki satu perbedaan, yaitu berbeda pada subbab definisi operasional atau penegasan istilah. Namun bukan berarti penelitian kuantitatif tidak memiliki definisi operasional atau tidak mencantumkan subbab definisi operasional. Hanya kalau pada penelitian kualitatif umum, definisi operasionalnya dipaparkan pada bab pendahuluan atau bab 1, sementara definisi operasional pada penelitian kuantitatif dicantumkan atau dijelaskan pada bab 3 nanti, yaitu bab metode penelitian. Kemudian memasuki bab kedua, ada satu perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, yaitu pada subbab hipotesis. Hipotesis hanya terdapat pada penelitian kuantitatif. Subbab ini tidak terdapat pada penelitian kualitatif. Bila pada subbab hipotesis terdapat perbedaan, nah pada bab kedua ini penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki persamaan dalam setidaknya 3 subbab, yaitu pada subbab penelitian terdahulu, kemudian pada subbab kajian teori, dan terakhir pada subbab kerangka pemikiran. Itu tadi persamaan dan perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Pada bab kedua, jelas tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaannya terletak hanya pada satu subbab, yaitu subbab hipotesis, di mana hipotesis ini hanya terdapat pada penelitian kuantitatif, sementara penelitian kualitatif tidak terdapat subbab hipotesis. Namun keduanya memiliki persamaan dalam subbab
penelitian terdahulu, kemudian kajian teori dan kerangka pemikiran. Lalu memasuki bab ketiga, di sini terdapat perbedaan cukup mencolok antara kedua penelitian ini. Ada subbab yang hanya terdapat pada penelitian kuantitatif, tidak terdapat pada penelitian kualitatif, sementara ada subbab sebaliknya yang hanya ada pada penelitian kualitatif tapi tidak ada pada penelitian kuantitatif. Subbab populasi dan sampel penelitian, kemudian subbab variabel penelitian, lalu subbab definisi operasional, serta subbab instrumen penelitian, ini hanya terdapat pada bab ketiga dari penelitian kuantitatif, tidak ditemukan atau tidak tercantum pada penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu tidak memiliki subbab berkaitan dengan populasi dan sampel penelitian. Jadi pada penelitian kualitatif, peneliti tidak perlu menetapkan sampel yang bersumber dari populasi. Ada istilah tersendirinya, kalau tidak salah itu situasi sosial, jadi bukan sampel atau populasi tapi situasi sosial. Demikian juga subbab variabel penelitian dan definisi operasional serta instrumen penelitian itu tidak terdapat pada penelitian kualitatif. Subbab-subbab ini hanya dipaparkan pada bab ketiga dari penelitian kuantitatif. Sebaliknya, subbab lokasi penelitian tidak terdapat pada penelitian kuantitatif, hanya terdapat pada penelitian kualitatif. Demikian juga subbab yang menjelaskan tentang kehadiran peneliti, kemudian data dan sumber data, serta subbab terakhir dari bab ketiga untuk penelitian kualitatif itu subbab keabsahan data. Subbab-subbab itu hanya terdapat pada penelitian kualitatif, sebaliknya tidak terdapat pada penelitian kuantitatif. Lalu di mana letak persamaan antara pada bab ketiga di antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Persamaannya terletak pada subbab pendekatan, desain penelitian, kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Ya tentu saja dalam soal pendekatan, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data masing-masing, baik penelitian kualitatif dan kuantitatif, membutuhkan subbab-subbab ini, karena yang namanya penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif tentu melakukan searching data atau pengumpulan data, collecting data. Ya, tentu collecting data ini membutuhkan teknik pengumpulan data. Kemudian setelah data terkumpul, maka dibutuhkan analisis terhadap data tersebut. Ya. Sehingga tentu teknik analisis data ini contoh, kemudian teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data mutlak dibutuhkan oleh kedua penelitian ini, baik penelitian kualitatif dan kuantitatif. Itu tadi penjelasan yang bersifat umum berkenaan dengan perbedaan maupun persamaan dari komposisi sistematika proposal dari penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Saya hanya menjelaskan secara umum tadi. Nah, pada bagian pemaparan berikutnya ini saya akan menjelaskan secara lebih spesifik lagi berkaitan dengan komposisi dan maksud, ya secara sederhana saja dari masing-masing subbab itu, mulai dari subbab bagian pendahuluan, ya, sampai bab kedua nanti dan bab ketiga metode penelitian. Masing-masing subbabnya saya akan coba jelaskan secara sederhana, tentu mungkin tidak terlalu teoretik karena keterbatasan waktu gitu. Nanti pada kesempatan lain mungkin akan kita paparkan secara lebih teoretik lagi. Misalnya teoretik maksudnya pada penelitian kuantitatif itu membutuhkan penjelasan yang cukup rumit, cukup
komprehensif gitu atau complicated berkaitan dengan analisis statistik yang digunakan, ya misalnya bagaimana uji hipotesis menurut saya, kemudian nanti ada yang disebut dengan uji normalitas data, ya, dan sebagainya. Ada data, ada analisis regresi, ada analisis korelatif. Itu istilah-istilah yang jamak atau yang galib kita temukan pada penelitian kuantitatif. Tentu kesempatan ini saya hanya menjelaskan secara sederhana saja berkaitan dengan maksud dari setiap subbab, baik penelitian pada subbab yang pada penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Seperti saya sudah dijelaskan tadi bahwa baik pada bab pertama penelitian kualitatif maupun kuantitatif memiliki persamaan, ya, pada 4 subbab, yaitu pada subbab latar belakang masalah, subbab rumusan masalah, kemudian subbab tujuan dan kegunaan penelitian, serta yang terakhir subbab garis-garis besar atau garis-garis besar dari isi penelitian. Nah, bagaimana apa yang dimaksudkan dengan latar belakang masalah, dimaksudkan dengan rumusan masalah, dan tujuan dan kegunaan penelitian serta garis-garis besar dari isi penelitian, saya coba jelaskan secara pelan-pelan satu persatu. Subbab pertama dari penelitian kualitatif dan kuantitatif itu adalah subbab latar belakang masalah. Latar belakang masalah penting dijelaskan tepat sesudah kita merumuskan dan menuliskan rumusan masalah, karena tanpa latar belakang yang jelas, tanpa penjelasan mengenai latar belakang dari adanya masalah, maka tentu saja kita tidak bisa merumuskan masalah dengan baik, karena masalah dalam penelitian itu tidak lahir pada ruang yang kosong, ya, tetapi muncul dari suatu disparitas, ya, antara kenyataan di lapangan dengan antara normativitas gitu, antara das Sein dan das Sollen, antara sesuatu yang seharusnya sesuatu yang normatif yang mestinya terjadi dengan kenyataan empirik. Ketika ada kesenjangan antara normativitas dan fakta dan empirik, hal yang empirik, maka di situ adalah masalah. Kalau tidak ada kesenjangan, tentu tidak ada masalah, karena tidak semua masalah adalah masalah penelitian. Oleh karena itu, mengingat latar belakang masalah ini nanti akan menjadi jembatan atau langkah awal, ya, sebelum kita merumuskan masalah, maka dalam latar belakang masalah ini hal pertama yang harus kita perhatikan untuk dituliskan atau dipaparkan itu adalah berkaitan dengan sejarah, aspek historis yang menyebabkan masalah itu timbul. Tentu saja dari secara verbatim, namanya saja latar belakang masalah, tentu kita mau tidak mau harus berbicara secara runut, ya, berkaitan dengan latar belakang sejarah, latar belakang historis atau kisah yang melatar belakangi kenapa sampai ada masalah yang akan kita teliti pada penelitian kita itu. Ini berlaku baik bagi penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Di samping itu, pada latar belakang masalah, kita juga perlu menjelaskan mengenai segala hal yang berkaitan dengan seluk-beluk, ya, yang menjadi persoalan sehingga masalah itu timbul. Nah, ini baik ditinjau dari secara teoritik maupun secara empirik, sehingga nanti kita akan sampai pada penjelasan kenapa masalah itu perlu diteliti. Karena jangan sampai kita menganggap itu masalah, ternyata bukan masalah, sehingga kita perlu meninjau dalam latar belakang itu, kita memberikan sedikit penjelasan-penjelasan yang kurang lebih teoritis maupun empirik yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam yang perlu dipaparkan itu, perlu dipaparkan pada bab kedua dari penelitian kualitatif dan
kuantitatif, maksud saya subbab ya, pada bagian pendahuluan subbab kedua yaitu rumusan masalah. Ini bukan hanya perlu dan setiap penelitian harus mempunyai rumusan masalah. Ini rumusan masalah ini merupakan implikasi atau kelanjutan dari penjelasan atau elaborasi kita mengenai latar belakang masalah. Jadi setelah kita menjelaskan aspek latar belakang historis dari masalah itu, kemudian berbagai hal seluk-beluk masalah itu, baik dengan sedikit penjelasan yang ditinjau secara teoritis ya maupun secara empirik, kenapa masalah itu muncul atau kenapa itu layak untuk dipersoalkan, baru kemudian kita buat satu formula dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah ini menjadi penting ya, karena ini yang akan memberi penjelasan secara singkat mengenai batasan masalah yang akan kita teliti. Karena setiap peneliti pasti mempunyai keterbatasan, bisa keterbatasan yang berkaitan dengan waktu, keterbatasan mengenai kemampuan sumber daya, juga tentu pasti dalam segi dana dan sebagainya, berbagai keterbatasan yang sifatnya teknis yang lainnya. Ya, oleh karena itu di sini dibutuhkan pembatasan masalah, sehingga bahwa masalah itu benar-benar masalah yang jelas pokok masalahnya tidak melebar kemana-mana ya, sehingga ada batasan masalah. Itulah sebabnya ketika kita merumuskan masalah atau rumusan masalah yang kita buat formulanya, itu yang pertama harus diperhatikan adalah jelas pokok masalah yang akan kita bahas. Dan hal penting juga selain itu ya, pokok masalah tidak boleh banyak-banyak, cukup satu pokok masalah saja gitu. Nanti kemudian dari satu pokok masalah itu kita bagi dalam beberapa sub masalah. Lalu rumusan masalah itu harus diformulasikan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan yang jelas membutuhkan jawaban yang nanti akan kita teliti dalam proses penelitian, nanti selanjutnya melalui pengumpulan data, melalui analisis data dalam proses menjawab dari rumusan masalah yang telah kita buat itu. Jadi dari satu pokok masalah kemudian dibagi dalam beberapa sub masalah. Sub masalah pun dianjurkan tidak terlalu banyak, boleh sub masalahnya tunggal, bisa 2 sub masalah atau 3. Tentu soal banyak dan tidaknya ini mempertimbangkan kemampuan dan berbagai keterbatasan yang dimiliki secara kontekstual oleh setiap peneliti. Kemudian bisa saja dalam suatu pokok masalah itu mempunyai ruang lingkup yang luas, yang tidak sederhana. Tapi karena mengingat kita harus menyelenggarakan penelitian dengan suatu fokus yang tidak melebar kemana-mana, dalam satu pokok masalah yang ruang lingkupnya luas itu, tetap kita harus melakukan pembatasan ya, dengan cara mengidentifikasi serta menjelaskan aspek-aspek tertentu saja dari sekian luasnya ruang lingkup itu. Ya, kita hanya perlu menentukan, memfokuskan pada aspek-aspek apa yang akan kita jadikan fokus sebagai masalah penelitian pada penelitian yang akan kita laksanakan. Setelah kita merumuskan masalah atau membuat formulasi pertanyaan yang berisi rumusan masalah, kemudian kita lanjut kepada subbab berikutnya atau subbab ketiga pada bagian pendahuluan, yaitu subbab tujuan dan kegunaan penelitian. Menjelaskan tujuan dan kegunaan ini juga sangat penting ya, karena bukan hanya penelitian, apa saja tentu dia mempunyai tujuan dan kegunaan. Akan sangat sia-sia kalau kita melakukan penelitian kemudian tidak jelas apa tujuannya dan apa kegunaannya. Pada subbab
tujuan dan kegunaan penelitian ini biasa diuraikan secara, walaupun dalam satu subbab, tapi diuraikan terlebih dahulu tujuan penelitian itu apa, kemudian kegunaan penelitian itu apa. Nah, dalam menyusun tujuan penelitian tentu harus menyesuaikan dengan rumusan masalah yang dibuat, baik secara substansi maupun secara nominal. Kalau rumusan masalahnya satu, tentu tujuan penelitian juga satu. Tentu sangat tidak tepat kalau rumusan masalahnya satu, kemudian tujuan penelitiannya lebih dari satu. Pertanyaannya, tujuan penelitian kedua kalau rumusan masalah satu itu tujuan dari rumusan masalah yang mana? Seperti itu. Kalau rumusan masalahnya dua, maka tujuan penelitian juga dua. Sehingga dengan demikian hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan tujuan penelitian ini, yang pertama adalah sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa tentu saja tujuan itu harus mengacu atau berpijak pada isi dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada subbab sebelumnya. Dan juga tadi sudah dijelaskan, selain itu jumlah dari rumusan masalah tujuan itu harus menyesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya satu, maka tujuannya pun satu. Kalau rumusan masalahnya dua, tujuannya juga dua. Demikian juga kalau tiga. Yang jelas rumusan masalah harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peneliti. Nah, berdasarkan jumlah rumusan masalah itu, maka ditetapkan tujuannya sama persis dengan jumlah dari rumusan masalah. Kemudian hal terakhir yang juga walaupun ini hal sederhana tapi bukan tidak penting untuk diperhatikan ketika kita menuliskan tujuan penelitian. Kalau tadi ketika menuliskan atau membuat rumusan masalah, biasanya pada umumnya walaupun tetap ada saja penelitian rumusan masalahnya menggunakan kalimat pernyataan, tapi pada umumnya menggunakan kalimat pertanyaan. Kalau pada rumusan masalah kita umumnya menggunakan kalimat pertanyaan yang dianggap signifikan sehingga perlu untuk menemukan jawabannya melalui satu proses penelitian, maka ketika menetapkan atau menuliskan tujuan penelitian itu kalimatnya bukan lagi pertanyaan tapi kalimat pernyataan yang mengacu kepada rumusan masalah. Setelah tujuan penelitian kita atau dipaparkan, lalu masih bagian subbab yang sama, kita kemudian menyatakan kegunaan dari penelitian yang akan kita laksanakan ini. Biasanya kegunaan penelitian itu secara garis besar ada dua, yaitu kegunaan yang untuk pengembangan keilmuan dan kegunaan untuk pengembangan hal-hal yang bersifat praktis, baik bagi pembangunan tentu saja pembangunan bangsa, pembangunan nasional, atau hal-hal praktis yang bisa saja juga berkaitan dengan bidang studi atau prodi yang sedang digeluti. Jadi ada namanya kegunaan keilmuan, ada kegunaan yang praktis dari kegunaan penelitian kita itu atau manfaat penelitian. Subbab selanjutnya ini merupakan subbab terakhir yang terdapat kesamaan subbab antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, yaitu subbab keempat pada bagian bab pendahuluan, yaitu tentang memaparkan garis besar dari isi penelitian. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai alur dari bahasan penelitian yang akan dilakukan itu. Nah, juga harus dijelaskan logika penyusunan, kemudian juga saling keterkaitan atau
relasi koherensi antara satu bagian, ya, antara satu bagian atau bab dari penelitian atau antara satu variabel dengan variabel penelitian yang lainnya. Itu harus dijelaskan karena sifatnya garis-garis besar, tentu mungkin tidak terlalu rinci karena perincian nanti akan pada bagian bab pembahasan, tapi setidaknya pada garis-garis besar isi penelitian ini cukup menggambarkan bahwa penelitian ini arahnya pembahasannya akan mengarahkan apa dari isi dari pembahasan penelitian itu secara keseluruhan. Sehingga karena dia sifatnya baru garis-garis besar, yang dipaparkan bukan apa yang ditulis. Soal apa yang ditulis nanti pada bab berikutnya, pada bab pembahasan, tetapi lebih kepada hal yang berkaitan dengan mengapa bagian dari penelitian itu ditulis. Jadi mengapanya bukan apanya pada bagian garis-garis besar isi penelitian. Jadi 4 subbab tadi itu merupakan subbab yang baik di penelitian kualitatif maupun di penelitian kuantitatif masing-masing sama, terdapat di kedua penelitian ini. Kemudian subbab berikutnya setelah subbab tujuan dan kegunaan penelitian, lalu dipaparkan subbab mengenai definisi operasional atau penegasan istilah. Pada definisi operasional ini, ya, atau tadi istilahnya sama dengan penegasan istilah, tentu kita akan menjelaskan, ya, istilah-istilah kita, istilah-istilah yang digunakan atau variabel-variabel yang yang terdapat dalam penelitian tersebut, ya, dijelaskan secara teknis, secara operasional, gitu, pengertiannya secara operasional, yang pengertian itu nanti akan dijadikan pedoman, ya, untuk melakukan kegiatan penelitian. Batasan istilah ini penting karena supaya istilah yang digunakan itu menjadi parameter dalam melakukan penelitian, tidak melebar kemana-mana, karena bisa saja sebuah istilah mempunyai pengertian yang luas. Nah, dari pengertian yang luas itu kita membatasinya pada aspek tertentu, ya, aspek yang jelas yang menjadi fokus dari penelitian yang akan dilakukan. Definisi operasional ini berbeda pencantumannya dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau yang diletakkan sesudah subbab tujuan dan kegunaan itu untuk penelitian kualitatif, sementara untuk penelitian kuantitatif itu dipaparkan atau diletakkan pada bab ketiga. Jadi kalau untuk penelitian kualitatif, definisi operasional itu dicantumkan pada bab pendahuluan sesudah subbab tujuan dan kegunaan, sementara untuk penelitian kuantitatif berbeda, bukan pada bab 1, bukan pada bab pendahuluan, tapi pada bab ketiga, yaitu bab metode penelitian. Jadi yang dimaksud definisi operasional ini seperti dijelaskan tadi, dia bukan hanya sekedar menjelaskan pengertian etimologis atau pengertian istilah tersebut secara kamus, tapi betul-betul kalaupun pengertian, tapi pengertian yang sifatnya teknis, yang sifatnya operasional, yang kira-kira paling mudah dipahami oleh peneliti sendiri, sehingga ketika hasil penelitian ini dibaca, jelas ada common platform, atau ada persamaan persepsi antara peneliti dengan nanti para penyimak dari hasil penelitian ini, bahwa meskipun istilah ini mempunyai pengertian yang luas, tapi istilah yang digunakan peneliti pada penelitiannya itu berdasarkan definisi operasional yang dibuat oleh peneliti tersendiri. Jelas definisi operasional ini berdasarkan pengertian etimologis maupun epistemologis dari istilah tersebut, tetapi
peneliti bisa menentukan batasan-batasannya. Itu makanya disebut dengan batasan istilah. Nah, agar supaya definisi operasional ini jelas secara secara betul-betul jelas secara operasional. Nah, itu akan perlu dijelaskan eh, sifat-sifat atau karakter masing-masing variabel dari penelitian. Jadi bukan hanya sekedar istilah kata atau kosakata dari yang tercantum pada judul ya, tetapi karakter dari setiap istilah itu atau sub variabel masing-masing istilah tersebut, sehingga betul-betul secara teknis, secara operasional istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian itu jelas. Definisi operasional ini atau batasan istilah menjadi bagian subbab terakhir dari penelitian kualitatif umum. Nah, definisi operasional ini sesuai dengan pedoman KT yang berlaku di AN tidak terdapat pada penelitian, bukan bagian dari subbab penelitian kuantitatif, tetapi bagian dari subbab penelitian kualitatif. Maksud saya bukan yang terakhir, tapi dia dijelaskan pada penelitian kualitatif itu dijelaskan sebelum subbab garis-garis besar dari isi penelitian. Jadi itu tadi penjelasan untuk bab 1 atau bab pertama sudah saya jelaskan masing-masing subbabnya ya, secara mudah-mudahan secara jelas. Masing-masing subbab itu apa yang dimaksud dengan mulai dari tadi latar belakang masalah, rumusan masalah sampai kepada definisi operasional dan garis-garis besar isi penelitian. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pemaparan mengenai bab kedua, yaitu kajian pustaka. Jadi sesuai dengan sudah dijelaskan sebelumnya, kajian pustaka ini adalah bab kedua, terdapat baik pada penelitian kualitatif maupun pada penelitian kuantitatif. Subbab pertama dari bab kajian pustaka ini adalah menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai subbab penelitian terdahulu ini penting sekali. Hal yang pertama, untuk menghindari terjadinya duplikasi dari penelitian. Bukan hanya duplikasi, yang paling penting adalah menghindari adanya plagiasi dari penelitian yang dilakukan, karena plagiasi ini merupakan hal yang sangat tabu dalam tradisi ilmiah atau tradisi intelektual, sehingga salah satu hal yang membuat bab kedua kajian pustaka ini menjadi penting adalah itu, menghindari duplikasi atau plagiasi dari suatu penelitian. Bahwa sebuah penelitian atau penelitian yang kita lakukan itu memiliki topik yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, itu merupakan satu hal yang wajar dalam dunia penelitian, satu yang alamiah ya, karena situasi atau persoalan di satu tempat bisa jadi terjadi pula di tempat yang lain ya. Tetapi walaupun topiknya sama, bukan berarti bahwa telah terjadi duplikasi atau telah terjadi apalagi plagiasi, karena tentu saja itulah gunanya perlu dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, terutama yang membahas topik yang sama. Kalau yang membahas topik yang berbeda itu tidak penting dijelaskan dalam kajian pustaka, terutama kita menelusuri pustaka-pustaka baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal atau karya-karya ilmiah yang lain yang membahas tentang topik yang sama yang akan kita bahas. Ya, misalnya topik tentang nikah siri, tentu sudah sangat banyak orang yang meneliti tentang nikah siri. Tetapi dari topik yang sama itu, melalui kajian pustaka ini kita akan membuktikan bahwa pokok masalah ya, ataupun tempatnya, biasanya tempat yang berbeda, serta pokok masalahnya ada yang spesifik yang kita akan paparkan yang menjadi unik atau unik, yang memastikan bahwa
penelitian kita ini meskipun topiknya sama, tapi fokus yang akan kita teliti itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang sama tersebut. Dengan kajian pustaka ini akan menjamin, akan membuktikan, atau akan memastikan bahwa penelitian kita teliti ini betul-betul memiliki orisinalitas, ya. Jelas orisinalitasnya, orisinil betul. Ya. Sehingga kita harus berhasil menjelaskan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan topik yang sama itu. Kemudian kita juga perlu menjelaskan apa hubungannya penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada begitu, sehingga jelas perbedaannya. Meskipun topik yang sama, tapi kita mempunyai keunikan tersendiri dalam masalah yang akan kita teliti, dan juga tempatnya berbeda. Nikah siri misalnya, seperti jadikan contoh tadi, ya misalnya kita meneliti tentang penyebab terjadi nikah siri di suatu tempat. Tentu nikah siri itu dan penyebabnya mungkin saja sama di seluruh Indonesia atau di semua tempat, tetapi kita memiliki tempat yang berbeda, ya. Tempat penelitian kita, lokus penelitian kita berbeda, sehingga minimal dari sisi lokus penelitian itu berbeda. Dan tentu kita juga penting sebenarnya untuk menjelaskan bahwa substansi penelitian, substansi pokok masalah itu berbeda juga, unik juga dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun mempunyai pokok masalah yang sama dengan yang akan kita teliti. Begitu pentingnya kajian pustaka ini tadi untuk menghindari duplikasi